Oke, take two. Ya eh, kita akan membuat RPG yang sangat-sangat sederhana ya, berdasarkan tadi materi yang sudah kita bahas tentang kelas dan objek. Jadi ini belum ada inheritance, belum ada collection gitu ya. Jadi masih sangat sederhana sekali. Jadi nanti ada beberapa kelas. Yang pertama adalah game engine-nya di sini. Ini yang akan berinteraksi dengan user ya. Kemudian di sini kita punya player, kemudian kita punya ruangan. Karena ini nanti gamenya adalah si player ada di ruangan, lalu dia bisa ngelihat apa itu isi ruangannya, lalu dia bisa mengambil barang yang ada di ruangannya. Jadi nanti ada item, ini item yang yang bisa diambil dari ruangan. Si player juga kalau setelah mengambil dia akan punya item juga bisa ya. Jadi di sini itemnya juga masih satu ya, masih sederhana. Ini kira-kira gambaran kelasnya. Kemudian game engine sendiri ini akan punya aksi ya. Aksi itu maksudnya aksi yang bisa dipilih user. Kemudian untuk yang player pertama adalah print item punyanya si player ya tentunya. Kemudian dia juga bisa ambil item. Ambil item ini maksudnya ambil item dari ruangan. Kemudian ruangan ini bisa dia punya deskripsi tentunya ya, punya deskripsi. Kemudian kita bisa print ruangan. Dia print ruangan ini maksudnya print ruangan dengan itemnya ya. Karena tadi ruangan bisa punya item, pada saat kita print kita akan lihat dia akan menampilkan ruangan sama itemnya. Kemudian tentu saja item ini juga ada deskripsi. Kemudian metodenya adalah print deskripsinya. Jadi karena ini text base ya, karena text base berarti harus di print semua. Oke, ini kira-kira gambaran kasar dari yang akan kita buat. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelas. Oke, nah saya sudah buat projectnya, kelihatan ya. Kita buat dulu kelas-kelasnya. Ingat ya di Java satu file satu kelas. Saya pakai IDE ini adalah IntelliJ. Yang pertama adalah game engine-nya. Ini bagusnya kita tambahkan komentar ya di dalam setiap kelas supaya kita bisa tahu ini kelas ini ngapain. User interface ya, user interface-nya. Kemudian kita bikin lagi, saya lebih suka biasanya buat dulu ini player, tidak perlu ada terang, udah jelas ya. Kemudian item, kemudian ruangan. Oke, nah pertama kita ke player dulu ya, ke player. Nah ini player ini dia bisa punya atau item dulu yang paling kecil ya, item private ini. Kemudian kita ini untuk ngeprint is deskripsi itemnya, print line deskripsinya. Nah ini seperti biasa, perhatikan ini private ya, ini public. Nah, supaya bisa diakses kita perlu membuat
setter getternya ya. Kalau di IntelliJ pakai Alt Insert, getter setter, pilih. Nah, seperti ini. Oke ya. Saya lebih sukanya ada di atas. Ini item sudah bisa dilihat. Kemudian player ya. Player dia punya item. Supaya nggak bingung ya. OBJ item. Ini item yang dimiliki player. Kemudian kita bisa ngeprint tentunya ya. Ini print item yang dimiliki user. Ya, atau langsung karena ada seperti ini. Nah, jadi ini akan mencetak item yang akan dimiliki user. Item yang dimiliki user kita simpan di dalam objek ini, obj item. Lalu pas kita mau print ya kita tinggal panggil print item punyanya si item ya. Kita lihat di sini item kan punya ini nih, print item. Nah, kita tinggal panggil aja. Gitu. Kemudian, tapi ini harus hati-hati karena pada saat awal si objek item ini bisa kosong ya. Jadi bisa belum ada gitu. Nah, untuk melakukan pengecekannya adalah kita pakai null. Cek apakah dia null isinya. Kalau ini null, artinya si player belum punya item. Nah, baru kalau misalnya ada ini. Ya. Kalau kita tidak melakukan pengecekan ini nanti akan terjadi error pas runtime ya, karena objek itemnya kosong null. Oke, jadi itu si player juga dia punya ruangan ya. Jadi dia punya ruangan aktif ya. Maksudnya adalah ini adalah ruangan tempat player saat ini berada. Jadi nanti bisa ada beberapa ruangan kayak dungeon gitu ya. Jadi si player akan pindah dari satu ruangan ke ruangan lain nanti. Cuma kalau di sini jadi nanti itu akan disimpan di ruangan aktif. Jadi setiap pindah ruangan maka ruangannya akan diganti. Cuma dalam kasus ini kita masih menggunakan satu ruangan ya. Oke, lalu kita akan buat lagi setter getternya. Ini semua private ya. Alt insert setter dua-duanya ya, seperti biasa atributnya taruh di atas ya. Oke. Ini kita sudah buat item, kita sudah buat player, kita sudah buat ruangan. Di dalam ruangan ini yang kita harus lakukan adalah si ruangan ini juga punya item ya. Karena masih sederhana, kita hanya punya satu item untuk satu ruangan. Kemudian di sini dia juga punya deskripsinya, deskripsi ruangannya tadi udah dibahas, penjelasan tentang ruangannya apa, karena ini text based. Kemudian ruangan kita akan pertama kita akan print deskripsi ruangannya,
deskripsi ruangannya, lalu kelihatan nggak fontnya? Kelihatan ya? Coba dikecilin dikit sini ya. Kemudian kita print item yang ada di ruangan itu. Nah, sama kita harus ngecek ya, apakah si objek itemnya kosong. Kalau dia kosong, maka kita katakan ruangan itu kosong. Ruangan kosong, tidak memiliki item. Kalau ruangannya nggak kosong, ya kita print objek itemnya. Nah, itu ya. Jadi lalu ini seperti biasa kita alt insert, bikin setter getternya. Ya, ruangan udah beres, item udah beres. Kita sekarang bikin game engine-nya. Game engine ini menjadi user interface-nya game. Public static void main. Nah, jadi kalau di IntelliJ kita ketik public PSVM ya, lalu tab. Nah, nanti akan dibuatkan oleh dia public static void main. Ini untuk startnya game engine. Kita create new game engine. Kemudian mulai ya. Kita mulai. Ini game-nya dimulai di sini. Nah, perhatikan di sini variabel ini itu bukan ada di dalam kelas game engine, tapi objek game engine ini ada di dalam main. Kenapa? Karena main ini adalah static, gitu ya. Ingat bahwa metode static itu tidak boleh mengakses atributnya, gitu. Makanya ini harus didefinisikan di dalam internal di dalam metode main. Nah, ini saya deklarasikan, lalu dibuat, lalu mulai. Di IntelliJ juga tinggal kita alt insert, Ctrl Enter kalau nggak salah. Tuh lupa ya. Alt Enter, sorry. Alt Enter. Nah, nanti dia akan ngasih pilihan create method. Ini saya bikin, nanti dia akan buatkan. Oke. Oh ya, pertama kita kayaknya perlu buat konstruktornya dulu ya. Ingat, konstruktor itu public tanpa returnnya, langsung nama kelasnya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama kita perlu buat playernya. Kita buat playernya, lalu kita bikin item yang akan kita letakkan di kamar ya. Itemnya, contohnya misalnya itemnya kunci ya. Item kunci, maka kunci sama dengan new item. Ya, bisa aja dijadikan satu baris ya, satu ke baris di sini. Jadi item kunci sama dengan gitu bisa. Cuma ini supaya lebih jelas. Kunci set deskripsi. Jadi kita nggak langsung akses deskripsinya, tapi menggunakan setter. Kunci kecil yang agak berkarat. Nah, ceritanya kayak gitu ya. Kemudian kita buat ruangannya. Ruangannya satu saja dulu. Kita set deskripsinya. Ruangan kecil dengan satu pintu dan jendela. Oke.
OBJ. Oh, ini ada peringatan bahwa kita belum create. Tuh, ada warning ya, bagus ya, diberitahu. Ruangan sama dengan new ruangan. Oke. Nah, kita set tentunya itemnya ya. Nah, isi ruangan dengan kunci. Jadi di sini kita tadi kan kita sudah buat ya kunci. Kita di set object item ini kita memasukkan kunci tadi ke dalam ruangan. Nah, artinya setelah kita set, tentu kita sekarang harus ngeset si playernya ada di mana ya. BJ player, set ruangan aktif, OBJ ruangan. Nah, ini kita mengeset set ruangan aktif player. Jadi sekarang kita tahu bahwa si player ada di ruangan ini. Ruangan ini punya item ini. Ya. Kemudian mulai ini kita harus buat dulu kondisi berhentinya. Jangan private ya, public. While not stop. Nah, ini kita akan bikin aksi di sini. Nah, ini baru aksi ini private. Aksi ya. Di dalam aksi ini isinya user interface ya. Pertama ini untuk spasi aja ya, ini sekedar batas ya. Nah, kita tampilkan menu yang bisa dipilih oleh user. Untuk lihat yang di sini, kemudian jadi ini lihat yang item dimiliki oleh player, kemudian ini lihat ruangan dan isinya, maksudnya item ya, isinya itu adalah item. Kemudian yang ketiga adalah ambil item dari ruangan, dan yang terakhir adalah keluar. Selalu ada keluar ya. Kemudian kita, nah ini supaya kursornya nggak lari ke baris berikutnya, jangan pakai ini ya, jangan pakai LN. Pilihan Anda. Terus kita perlu scanner ya, scanner untuk menerima input. Scanner. Sistem ini. Sistem in. Nah, ini kalau ini Alt Enter dia akan langsung import. Tuh, import Java Util Scanner. Ya itu kelebihan kita pakai IDE ya, lebih gampang. Oke, berikutnya apa? Berikutnya kita harus menerima input ya. Pilihannya user, nah, kalau 4 ini keluar ya. Dia bisa pakai cache switch juga sih, cuma saya lebih udah terbiasa pakai ini.
ambil, maka stop dengan tuh keluar ya. Lihat ya di loopnya, ini loopnya kan stop, jadi kita set kalau udah selesai pilihan satu. Pilihan satu itu adalah lihat item yang dimiliki player. Nah ini kita masih lupa if playernya ada di mana ya, player obj player. Oh salah, playernya jangan taruh di sini, nanti nggak bisa dilihat. Ya kalau lihat di sini ya, karena saya taruh objek playernya ada di game engine di konstruktor, maka di sini nggak bisa lihat ya. Tuh ini nggak bisa ngelihat. Maka kita harus pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke di kelas ini. Jadi kalau di Java itu kita bisa variabel yang hanya lokal per method. Contohnya ini nih, ini lokal, hanya berlaku di sini. Tapi kalau kita taruh di sini berarti berlaku untuk semua metode di dalam kelas ini. Sedapat mungkin scope-nya harus sekecil mungkin ya. Jadi misalnya ini pill hanya di sini ya, setnya di sini aja. Jangan ditaruh di sini misalnya, jangan. Oke, ini apa ngeprint yang dimiliki player ya. Nah, print item. Dia akan manggil yang player titik print item ini ya. Nah ini. Oke, kemudian jangan lupa else. Sama dengan dua itu apa? Lihat ruangan dan isinya. Maka kita tapi ini ruangannya perlu ruangan yang punyanya si player, maksudnya ruangan tempat si player aktif sekarang. Jadi pertama kita akan panggil dulu object player, ambil ruangannya, baru print ruangan. Nah, seperti itu. Jadi player punya ruangan yang aktif diambil menggunakan get ruangan aktif, habis itu kita print ruangannya. Jadi kita bukan menggunakan ruangan yang ini ya, walaupun sebenarnya memang ruangan yang ini sih, tapi maksudnya bukan kita ngambilnya dari si playernya. Pilihan sama dengan 3. Nah di sini kita perlu si player itu mengambil ruangan, belum dibuat ya metodenya. Belum. Ambil item. Nah ini warna merah belum ada, kita tinggal create. Ambil item ini adalah mengambil item dari ruangan ke player. Nah yang harus dilakukan adalah kasih info dulu. Terus kita ambil itemnya, biar objek yang ada di ruangan ini ya, di ruangan aktif. Nah, jadi nanti perhatikan di sini saya nggak nge-create ya, tapi saya ngambil. Apapun yang ada di sini akan saya ambil, akan terisi di sini. Jadi jangan boleh aja pakai new sih, tapi pemborosan ya. Karena toh itu nanti akan ditimpa. Jadi ruangan aktif ini udah punya item gitu, dan nanti kita ambil gitu. Jadi sudah di new-nya pas di game engine. Jadi pas konsepnya mirip kayak pointer lah. Jadi di sini kita new-nya ada di sini nih itemnya. Habis itu kita set di ruangan ya. Kita set di ruangan. Mana setnya? Ini kita set di sini. Di sini juga objek itemnya nggak kita new gitu. Objek item yang di sini nggak kita new, karena dia akan terisi oleh akan di set diisi. Jadi nanti ini akan berisi kunci.
Nanti pas kita mau ambil juga sama gitu ya. Jadi main tidak perlu kita bikin new lagi. Ini item yang ada di ruangan. Nah, sekali lagi bisa kosong ya, jadi harus dicek. Ya sebenarnya nanti mungkin ada cara lain ya, nanti kalau sudah pakai ray atau pakai release nanti akan lebih enak. Oke. No. Else jangan lupa. Biasanya kalau if langsung bikin else ya, biar nggak kelupaan. Jika 0 maka kita kasih tahu. Ruangan kosong, nggak ada yang bisa diambil. Tidak ada yang bisa diambil. Nah kalau ada baru kita ambil. Kita set. Ini set object item ini punyanya si player ya. Kita set dengan itu. Sorry, object item. Jadi yang tadi ini kita ambil di sini. Nah bisa aja memang gak usah pakai variabel ini, ruangan aktif get object item. Nah ini di sini, lalu ruangan aktif get object item nanti di sini gitu. Jadi ini untuk membuat shortcut gitu. Jadi kita tidak usah ngetik sepanjang ini, cukup ngetik ininya aja gitu. Nah ini berarti player udah di set, player sudah punya item. Player ambil item lah ya. Player ambil item. Nah jangan lupa ruangannya, karena ambil pindah dari ruangan ke player, maka yang di ruangannya perlu dikosongin kan. Jadi di ruangan yang aktifnya set object item dengan 0. Kosongkan ruangan. Sama kayak kita transfer, uang kita berkurang, uang yang kita transfer nambah gitu ya. Jadi harus berpasangan. Jangan sampai bisa aja sih sebenarnya kalau di dalam software ya kita ambil itemnya, item di ruangannya tetap ada gitu ya. Secara karena toh ini juga barangnya barang virtual ya. Tapi nanti ya jelas tidak masuk akal gitu. Itemnya udah diambil tapi di ruangannya tetap ada. Jadi unlimited gitu. Iya saya pikir sudah cukup ya. Ya udah jadi ya, tinggal kita tes. Dijalankannya di game engine public static void main-nya ya, atau Ctrl Shift F10 shortcutnya. Kita jalankan. Ya, besar. Kita lihat yang dimiliki menu 1. Player belum punya item. Kita lihat ruangannya akan menampilkan deskripsi ruangannya, ruangan kecil. Nah, dia punya apa? Ada ininya. Mungkin harusnya ditambahin keterangannya, itemnya apa aja. Tapi nggak apa-apa lah. Kunci ketir yang agak berkarat. Nah, lalu kita akan mengambil. Player ambil item. Sekarang kita lihat lagi yang player. Nah, sekarang si player, kalau kita pilih opsi 1 yang dimiliki player maka sudah punya kunci, jadi udah berpindah ya. Kita lihat yang di ruangan sekarang. Di ruangan sekarang sudah kosong karena tadi kita set dengan 0. Nah mungkin nanti kita bisa tambahin buang, jadi si player ngebuang itemnya balik lagi ke ruangan misalnya seperti itu. Tempat untuk keluar. Oke. Demikian program kecil terkait tugas besar ya, RPG yang menggunakan kelas dan objek yang paling sederhana. Jadi kita punya game engine, kita punya player, kita punya item, kita punya ruangan. Ya saya pikir bagus Anda nanti kalau coba-coba sendiri ya.